Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Sriwijayanti, NIM 2020-663. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecemasan pada atlet angkat berat guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah akulturasi performa atlet. Langsung kita mulai saja. Yang pertama ada identitas klien. Klien yang pertama ada Bapak Abdul Aziz, berumur 34 tahun, mengikuti perlombaan pada tahun 2018 tingkat provinsi dan belum pernah meraih kejuaraan sama sekali. Klien yang kedua bernama Bapak Supardi, umur 42 tahun. Waktu perlombaannya yaitu 2022 tingkat provinsi dan meraih prestasi medali perak 2. Klien yang ketiga bernama Ibu Pramestiningsih, berumur 44 tahun dan mengikuti perlombaan pada tahun 2022. Untuk kejuaraannya sama belum meraih kejuaraan sama sekali. Yang keempat ada Bapak Suparman, umur 48 tahun, cabang olahraganya angkat berat. Waktu perlombaannya yaitu Kejuprof yang pertama pada tahun 2018 dan Kejuprof yang kedua pada tahun 2022. Prestasi yang diraih yaitu 2 medali perak. Yang berikutnya yaitu ada jadwal pelaksanaan asesmen. Asesmen ini saya lakukan pada hari Senin tanggal 2 Januari tahun 2023. Selanjutnya ada alat ukur asesmen. Nah, dalam metode kali ini saya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan bertemu langsung dengan para atlet. Kemudian saya melakukan kegiatan wawancara untuk menggali informasi mengenai kecemasan pada atlet. Saya juga melakukan observasi, dan yang ketiga saya juga melakukan dokumentasi secara tatap muka. Selanjutnya ada deskripsi hasil atau dinamika psikologi. Dalam asesmen ini memperoleh 4 responden yang bergerak di bidang cabang olahraga angkat berat. Jadi olahraga angkat berat itu sendiri termasuk ke dalam olahraga terukur, di mana olahraga terukur adalah jenis olahraga yang hasilnya bisa dilihat dari jarak ditempuh dan hasilnya juga bisa dilihat secara langsung dan hasilnya juga akurat. Kemudian dalam asesmen ini memperoleh hasil bahwa atlet mengikuti Olimpiade tingkat provinsi pada tahun 2018 dan 2022 dengan prestasi yang dapat diraih yaitu salah satunya medali perak. Namun salah satu dari mereka juga ada yang belum mendapatkan kejuaraan sama sekali. Diduga faktor yang mempengaruhi performa atlet menurun adalah mengalami kecemasan saat bertanding. Kecemasan sendiri diartikan sebagai sebuah perasaan negatif yang memiliki ciri gugup, rasa gelisah, ketakutan akan sesuatu yang terjadi dan yang terjadi pergerakan atau kegagalan dalam tubuh. Kecemasan itu merupakan perasaan yang tidak berdaya, tekanan tanpa sebab yang jelas, kabur, dan samar-samar. Untuk faktor kecemasan sendiri yaitu yang pertama ada rasa cemas yang timbul akibat melihat adanya bahaya yang mengancam dirinya. Kecemasan ini lebih dekat dengan rasa takut karena sumber terlihat jelas di pikiran. Kalau menurut asesmen yang saya lakukan, para atlet itu merasa cemas ketika melihat lawan atau melihat pelatih-pelatih lain, melihat orang sekitar, melihat keramaian. Jadi orang sekitar itu bisa mempengaruhi kecemasan atlet. Faktor yang kedua yaitu cemas karena merasa berdosa atau bersalah karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani. Kecemasan ini sering pula menyertai gejala-gejala gangguan mental yang kadang-kadang terlihat dalam bentuk yang umum. Dari asesmen yang saya lakukan, para atlet itu mengalami kecemasan, merasa bersalah itu ketika dia melihat lawan mainnya. Ketika dia melihat performa lawan mainnya yang lebih bagus, dia akan merasa minder, merasa gugup, dan melupakan semua teknik-teknik yang sudah dikuasainya, sehingga itu menyebabkan performanya menurun saat bertanding.
Penjelasannya berikutnya, ketika atlet merasa cemas akan memungkinkan seorang atlet akan berpikir kalah sebelum bertanding. Hal ini bisa dikatakan bahwa kecemasan yang dialami oleh para atlet adalah kondisi yang tidak nyaman untuk seseorang melakukan sesuatu. Nah, saat merasa cemas, atlet akan merasa gugup dan tidak fokus dengan pertandingan yang akan dilakukan. Seperti yang dijelaskan, itu ada 4 aspek dalam kecemasan, yaitu yang pertama ada aspek afektif. Ciri aspek afektif ini merupakan perasaan seseorang yang mengalami kecemasan seperti gugup, tersinggung, takut, tegang, gelisah, dan tidak sabar atau kecewa. Untuk aspek yang kedua yaitu ada aspek fisiologis. Untuk aspek fisiologis ini merupakan gejala kecemasan yang timbul di dalam fisik seseorang seperti denyut jantung berdebar-debar, merasa mual, merasa kesemutan, merasa gemetar, merasa diare, dan masih banyak lagi. Nah, untuk asesmen yang saya lakukan kemarin, para atlet yang saya wawancarai itu menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami gejala fisik yang parah. Mereka hanya mengalami gejala fisik yang ringan seperti keringat dingin dan hati berdebar-debar, sehingga kecemasan tersebut tidak mempengaruhi performa atlet karena mereka masih bisa mengontrol kecemasan yang berupa gejala fisik tersebut. Untuk aspek yang ketiga yaitu aspek kognitif. Ciri kognitif merupakan ciri yang terjadi dalam pikiran seseorang saat merasakan kecemasan. Ciri ini dapat berupa takut akan kehilangan kontrol, takut tidak mampu mengatasi masalah, takut evaluasi negatif dari orang lain, adanya pengalaman yang menakutkan, adanya persepsi tidak nyata, kebingungan, dan mudah terganggu. Berdasarkan hasil asesmen kemarin, atlet mengatakan bahwa mereka cenderung mempunyai pikiran negatif saat akan bertanding. Pikiran negatif itu seperti mereka takut akan kegagalan, mereka takut performanya menurun, mereka takut tidak bisa memaksimalkan pertandingan tersebut. Selain itu, atlet juga mengalami susah tidur sebelum pertandingan. Seperti yang dijelaskan atlet, saat mengalami kecemasan, mereka cenderung untuk menenangkan diri sendiri dan berpikir positif. Selain itu, tetap bersikap tenang dan yakin kepada diri sendiri bahwa kita bisa melakukan hal yang terbaik. Atlet menyadari bahwa semakin mereka panik dan cemas, maka performa kerjanya akan semakin menurun. Untuk memotivasi semangat mereka, ada dorongan dan support dari teman-temannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.